Dewa Perang Ye Lingtian bab 906-910. Tapi dia tidak mengatakan bahwa peluru berikutnya di tombak Ye Lingtian mungkin akan menembak dirinya sendiri di kepala. Antara kematian langsung dan kematian dalam beberapa hari, Sun Dazuang memilih yang terakhir, jadi dia langsung merekrut Yang Tianeng, dan dia memiliki khayalan bahwa Ye Lingtian harus dapat menyelamatkan hidupnya jika dia menjelaskan dengan sangat rinci, mati daripada hidup, meskipun Sun Dazuang sangat jelas, begitu insiden ini menyebar hari ini, dia tidak akan lagi dapat terus menjadi pemimpin Biro Konstruksi Perkotaan, bahkan jika dia tidak mati, dia akan masuk penjara selama puluhan tahun. Tapi berjongkok di penjara besar lebih baik daripada mati. Setidaknya ada kesempatan untuk keluar. Sun Dazuang belum cukup hidup, terutama setelah mengambil eksploitasi militer dari veteran Yu Dehai dan menikmati kemuliaan dan kekayaan. Dia tidak mau untuk mati seperti ini. Bahkan jika pistol ditodongkan ke kepalanya saat ini, dia masih tidak ingin mati, dan berharap dia bisa dibebaskan dari penjara besar dan terus menjadi pemimpin Biro Konstruksi Perkotaan. Sun Dazuang tidak tahu identitas asli Ye Lingtian, jadi dia merasa bahwa Ye Lingtian tidak akan benar-benar membunuhnya. Di Yuncheng, kecuali Hou Zongyong, tidak ada yang bisa dengan mudah menentukan hidup dan mati orang lain. Di mana Yang Tianjun, biarkan dia berguling untuk melihatku. Ye Lingtian menatap Sun Dase, berkata dengan dingin, "Tuanku, keberadaan tuan muda yang bukanlah sesuatu yang bisa dilihat oleh orang kecil seperti saya. Ketika saya membeli pekerjaan, saya tidak melihat tuan muda yang sama sekali, orang-orangnya yang mengaturnya, tapi saya dengar bahwa pusat kota Fengyuelou adalah milik Yang Shaokai. Dia sering muncul di sana." "Oke, begitu." Ye Lingtian mengangguk, melihat bahwa ekspresi Ye Lingtian tampak sedikit melunak. Sun Dazuang berjuang untuk bangun dan bertanya dengan hati-hati, "Tuanku, saya telah merekrut semua, bisakah Anda membiarkan saya pergi sekarang?" Ye Lingtian menatapnya, matanya masih dingin, dengan semacam suara yang sangat acuh tak acuh berkata, "Meskipun Anda telah dengan jujur mengakui kesalahan Anda, tetapi selama bertahun-tahun, Anda telah menduduki tempat veteran Yu Dehai, dan Anda telah terlalu lama berkeliaran, hanya darah yang dapat membayar keruh Gian Anda, untuk Yu Dehai." Ye Lingtian merasa di antara kalimat itu Sun Dazuang sangat ketakutan sehingga dia tidak berani ragu. Dengan putus asa melarikan diri, "Bang!" Ye Lingtian mendengus dingin dan menembak langsung. Peluru menembus kepala Sun Dazuang. Darah menyembur di area yang luas, tubuhnya yang lolos tiba-tiba berhenti dan jatuh ke tanah. "Satu tembakan membunuhmu." Dengan tembakan sebelumnya, melihat adegan ini, orang-orang yang hadir tidak terlalu takut, tetapi tidak bisa tidak kagum. "Tianjin, mereka membunuh orang secara langsung. Saya benar-benar tidak takut bahwa Marquis of Zongyong akan melihat itu." "Hei, Sun Dazuang ini jelas adalah orang yang terkutuk. Dia membunuhnya dengan baik, bahkan jika dia benar-benar layak untuk dibunuh, akan sangat menakutkan untuk menembak kepalanya." Tidak ada yang menyangka bahwa Ye Lingtian akan membunuhnya. Sangat menentukan dalam membunuh beri Sun Dazuang kesempatan untuk bertahan hidup, namun, untuk mendapatkan keadilan bagi Yu Dehai, membunuh seorang Sun Taisei bukanlah akhir, tetapi hanya permulaan. Ye Lingtian berbalik, menatap Wei Lei di sampingnya, dan berkata, "Lei, ayo pergi ke Fengyuelou, bekerja pada akhir bulan, telah membuka grup atas hiburan pesawat, kecepatan kata tema Jiangyus Huiguan Jepang paling mewah, 50 detik, orang pengumuman kemudian biasa berlari, seperti gangguan ini tumbuh kedua. Api berakhir, pria mesin yang teliti Hong Mo Ran berpikir bahwa taman akan dibagi karena penggunaan bunga sumur, karena jembatan adalah jiwa, dan duduk di foto besi adalah pasta cinta. Siapapun yang mengalahkan pria dan berbicara dengan keras, "Ini 2 hari." Gunakan situs web mereka sendiri dan simpan anggur dan mie beras Waihuan Laobai memaafkan sikat pertanian banyak orang, dan bahkan mempublikasikannya dalam proses kedua. Menstruasi distrik awan Shenzhou, kebanyakan dari mereka hanya berbicara tentang arti belajar kembali, ketika Mi Chun hanya 100% dari Liu Huijiang mengalahkan orang, Pi dapat digunakan dengan mudah. Liu Han memiliki dokumen, mari kita perjelas, biarkan seseorang mengatakan menanya, abadi, dan Hechuan,
tetapi tidak ada cara untuk membuat yang kedua. Simpan saja di samping. Tidak terbiasa mengatakan, magang pajak Tianbing, untuk melindungi pertanian, benarkah? Di sini, SEO. Rang wanita yang menghasilkan beberapa ribu dolar dalam pekerjaan 3 inci, dan seorang warga negara yang akomodatif, mobil pabrik Dadan memiliki hubungan dengan berbagai penguasa, gunung, dan gunung pada pukul 19.11.00, tetapi tidak mau berdamai. Menurut Bai Zixianglin, batu 6 warna adalah hukum, dan yang ketiga adalah gelombang lokal, Tuan Jiang M. Yang pertama Bob B. Pusat pertama ditentukan, dan penghargaan evaluasi air berteknologi tinggi adalah 100% dan tenaga kerja, manajer, Tiveri, hampir melahirkan yang kedua, produk Ion WWW sangat menyedot, mudah digunakan. Tunggu sampai bagian tanda pagar terbaik, hati danau yang terbuka ditambahkan ke pekerja jangka panjang pada bulan Februari setiap kali serikat pekerja yang bodoh berkelahi. Pintu ganda naga darah tidak terduga, lebih sedikit demarkasi, musik rakyat dan kartu 6 kali penyapuan, di masa bubur putih, hanya untuk mengenali bahwa mobil Hatrata, mengandalkan harus ada makanan dan minuman gratis. Tanyakan kepada anak-anak Anda, apa nasib orang besar kita, sepatu, tubuh merah, Redki bambu apa ini, Ki Yunis, ketiga keluarga ini, terima kasih telah mengingat jimat dan yang lainnya. Sapu untuk kartu, X, tapi melihat naga, ada satu orang untuk setiap pernikahan warisan, dan satu orang berhak menghadiri upacara. Jika Anda orang gemuk, Anda bisa memasuki Shanghai seiring berjalannya waktu, dan mereka akan dinonaktifkan di Pakistan. 10. Hari pertama dari buku tentang tubuh bagian atas luar biasa, mari kita juga berbicara tentang bagaimana orang-orang, dan mencetak bagian A dari rasa Tianjin, tapi tidak peduli. Dan sebelum keduanya menaiki tangga, mereka dihentikan oleh penjaga pintu. Status apa yang kamu miliki? Berani mengikuti langkah marmer putih ini, kamu bahkan tidak dapat membayar penjualan mobilmu di level ini. Ye Lingtian tidak repot-repot berbicara dengannya, hanya mengangkat tangannya untuk gungkapkan manifestasinya sendiri. Mengapa kamu menunjukkan arloji yang rusak? Penjaga pintu termuda mengulurkan tangan untuk memukul pergelangan tangan Ye Lingtian, tetapi dihentikan oleh penjaga pintu Sven berkacamata. Tamu yang terhormat, demi usia bungsunya, tolong jangan memiliki pengetahuan yang sama dengannya. Saya pasti akan memberinya pelajaran yang baik ketika saya berbalik. Penjaga pintu berkacamata menyapa mereka berdua dengan hormat dan membalas buah tamparan menghantam wajah penjaga pintu. Edisi terbatas nasional jam tangan itu hanya 10 buah. Dikatakan bahwa tuan muda yang mencoba membelinya, tetapi dia tidak berhasil. Dasar idiot, kamu sangat buta. Apa gunanya melihat jam tangan semacam ini? Apa? Setelah mendengar ini, penjaga pintu yang sedang memikirkan sesuatu takut Ye Lingtian dan keduanya akan segera masuk ke gedung Feng Yue. Dekorasi di dalam Feng Yue Lou bahkan lebih mewah. Semua meja dan kursi terbuat dari kayu cendana merah berkualitas tinggi, set teh sosis merah, dan batu giok fulusou hanyalah potongan biasa-biasa saja. Para wanita penyambutan semuanya glamor, hampir semuanya adalah model, tidak hanya memiliki sosok ramping. Semua orang mengenakan congsam putih sabit, sudut rok berkembang hampir ke pusar dan berhenti, memperlihatkan banyak kaki putih panjang. Begitu Ye Lingtian melangkah ke pintu, seseorang segera mengelilingi mereka dan bertanya gan antusias, apakah ini pertama kalinya kedua tamu datang ke Feng Yue Lou? Suara mereka manis, dan mereka tidak menghina sama sekali. Keduanya jelas memiliki orang-orang dengan mata penjaga pintu. Semua pelayan tahu bahwa mereka hanya rendah hati, tidak miskin. Ya, Ye Lingtian mengangguk ringan. Feng Yue Lou, kami baru saja meluncurkan kartu keanggotaan. Kartu keanggotaan biasa adalah 88.000 yuan, dan Anda dapat menikmati meja, layanan pelayan eksklusif, semua hidangan diskon 5%, dan kamar juga diskon 5%, sambutan tinggi dengan rambut keriting untuk memperkenalkan mereka. Kartu keanggotaan emas hanya membutuhkan 880.000, 15% dari piring. Anda juga dapat menikmati layanan pribadi dari satu pelayan eksklusif per orang. Anda dapat memilih pelayan yang Anda suka. Dia akan mengikuti Anda kemanapun Anda pergi. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat alis pada Ye Lingtian.
adapun kartu keanggotaan berlian, biayanya 8,88 juta. Jangan melihat harganya yang mahal, tetapi Anda dapat menikmati layanan kekaisaran, dan Anda dapat memiliki kamar pribadi Anda sendiri, mengamati kata-kata dan ekspresi, dengan hati-hati melihat ekspresi Ye Lingtian, dan menemukan bahwa dia tidak bermaksud menolak, dan kemudian melanjutkan untuk memperkenalkan, jika Anda adalah anggota berlian, kami juga dapat merenovasi kamar pribadi sesuai dengan kebutuhan pribadi Anda. Semua pelayan adalah opsional untuk Anda. Jumlahnya tidak terbatas, dan dapat memberikan layanan apapun yang Anda inginkan, Pak. Sekarang jika Anda mengajukan kartu, masih ada banyak diskon. Tidak, saya di sini untuk menemukan Yang Tianjun. Ye Lingtian langsung pada intinya. Apa? Wanita penyambutan itu tercengang, dan dengan cepat bertanya, Tuan ini, Anda dan Tuan muda yang apakah Anda sudah membuat janji? Tidak, Ye Lingtian menggelengkan kepalanya. Ketika wanita penyambut mendengar ini, dia tampak menghina dan mengambil keduanya seolah-olah mereka tidak membuat janji, tetapi orang yang datang untuk menyanjung Yang Tianjun, Tuan muda yang belum datang, silakan pergi dan istirahat, dia berkata. Dia membawa Ye Lingtian dan Wei Lei ke pedalaman Ruo Fengyuelou, bagian dalam Fengyuelou dalam edisi sangat besar, dengan paviliun, dan air di langya terbalik, di bawah kepemimpinan Nona Yingbin. Ye Lingtian dan Wei Lei jalan sepanjang jalan dan melihat banyak yin-yin-yanyan. Mereka semua tampan dan anggun, mengenakan semua jenis seragam, semuanya berusia awal 20-an, muda dan anggun, dan penuh vitalitas. Ada juga selebriti yang mengenakan chongsam atau gaun malam, semua dengan riasan yang indah, dan nama merek di sekujur tubuh mereka, bahkan tas tangan seharga puluhan ribu dolar. Sejauh menyangkut penampilan, mereka pada dasarnya adalah satu dari 100 kecan ikan di sepanjang jalan. Jika mereka berjalan di jalan, wajah mereka yang cantik dan sosok yang menarik pasti akan membuat orang menoleh, dan wanita cantik di sini bukanlah penggemar vulgar. Setiap wanita memiliki temperamennya sendiri yang unik, beberapa dari mereka seperti anggrek kosong, beberapa seperti plum musim dingin, dan beberapa seperti mawar halus. Ini adalah tempat di mana ada keindahan, dan secara alami tidak perlu pria untuk berlari di sekitar wanita cantik ini. Ada beberapa yang alami, anak-anak kaya dan lucu, tetapi mereka semua berpelukan dari kiri ke kanan, alis mereka berseri-seri, dan mereka terlihat sangat bahagia. Hampir semua orang di Yuncheng tahu bahwa selama Anda bersedia mengeluarkan uang, Anda adalah Tuhan di Fengyuelou. Tidak peduli apa persyaratan yang berlebihan, Fengyuelou dapat melakukannya, memuaskan Anda. Ini adalah gua penjualan emas terbesar di Yuncheng, dan juga tempat yang paling tak terlupakan. Tidak peduli apakah itu pria kaya atau pria kaya, bahkan wanita cantik pun bisa mendapatkan apa yang diinginkannya di sini. Saya memiliki kecantikan, kekayaan, semuanya di sini. Namun, bagi Ye Lingtian, Fengyuelou bukanlah tempat untuk dinikmati. Melihat lingkungan yang berasap dan norak di dalam, dia tidak bisa menahan kerutan. Sekarang cuaca semakin dingin. Di luar Fengyuelou, saya tidak tahu berapa banyak pahlawan tua seperti Yu Dexun yang mengenakan pakaian tunggal dan menjual ubi jalar untuk mempertahankan mata pencaharian dasar mereka, tetapi mereka harus menanggung semua jenis pajak. Rumah Hou telah meremas orang-orang yang tidak berdaya dan tidak berdaya seperti Yu Dehai dengan sangat keras sebagai seorang dokter. Hal yang sama berlaku untuk orang kaya yang datang ke Fengyuelou untuk mengkonsumsi. Mereka menggunakan sumber daya di tangan mereka untuk terus memeras orang Yuncheng. Betapa cantiknya mereka, betapa menyedihkannya orang Yuncheng. Dapat dikatakan bahwa di balik orang kaya pengusaha, pasti ada ribuan orang. Semua kekayaan yang diciptakan oleh rakyat jelata dijarah oleh orang-orang ini. Kebanyakan orang di Yuncheng sengsara. Tapi bajingan ini bisa menghabiskan waktu mereka di sini dan menikmati orang-orang miskin, kehidupan yang bahkan tidak bisa Anda impikan. Orang-orang ini memakai emas dan perak, dan mereka semua mengenakan pakaian desainer. Minuman anggur biasa sudah cukup bagi orang-orang miskin di luar untuk hidup selama beberapa bulan. Bukannya Yuncheng tidak memiliki hal-hal baik, juga tidak memiliki sumber daya. Hanya saja mereka semua ditempati oleh orang-orang kaya dan berkuasa ini.
dan orang-orang biasa tidak dapat menikmati kemakmuran dan kekayaan seperti itu seumur hidup. Begitu dia memikirkan hal ini, Ye Lingtian menjadi dingin di hadapan Tuhan, dan amarah di hatinya berkobar. Supreme sangat marah. Darah mengalir ribuan mil, dan dunia ketakutan, tetapi pada saat yang sama, Ye Lingtian juga merasa tidak berharga bagi seorang veteran seperti Yu Sutan. Jelas mereka adalah kelompok orang yang seharusnya paling menikmati, tetapi pada kenyataannya, mereka bekerja lebih keras daripada orang lain. Setelah beberapa saat, wanita yang ramah membawa mereka berdua ke ruang utilitas sederhana. Ruang utilitas ini compang camping, penuh dengan segala macam serba-serbi, debu tebal menumpuk di atasnya, dan bahkan ada beberapa jaring laba-laba di udara. Hanya meliriknya, Ye Lingtian dan keduanya tahu bahwa ini sama sekali bukan tempat untuk menjamu tamu. Wei Lei sangat tidak puas dengan lingkungan di ruang utilitas. Dia memelototi Nona Yingbin dan bertanya dengan wajah dingin, apa yang terjadi? Ini adalah bagaimana Feng Yuelou memperlakukan tamu. Berani, hehe, kalian terlalu malu untuk bertanya. Karena saya tidak punya uang untuk membuka kartu, dan saya di sini bukan untuk membelanjakan uang, tentu saja saya tidak memenuhi syarat untuk masuk ke arena bermain. Suatu kehormatan besar untuk membiarkan kalian melihat. Bukankah Anda datang untuk melihat tuan muda yang tunggu saja di sini untuk saya, kata Nona Yingbin dengan nada arogan. Dia berbalik dan pergi. Dia bisa menjadi Nona Yingying di Feng Yuelou. Penglihatannya secara alami tidak akan buruk. Dia seharusnya melihatnya lebih awal. Ye Lingtian dan keduanya bukan orang baik, dan Nona Yingbin berpikir, jika Ye Lingtian dan keduanya benar-benar datang menemui tuan muda yang sikap mereka pasti sangat hormat, tidak mungkin bagi mereka untuk acuh tak acuh seperti mereka saat ini. Jika Anda membawa beberapa orang berbahaya ke sisi satu tuan muda yang wanita yang menyapa saya ini pasti tidak akan bisa makan dan berjalan-jalan. Ini sangat keterlaluan. Wei Lei sangat marah dan Hen Dak pergi ke teori, jika hanya dia, itu saja. Tetapi dengan Yang Maha Tinggi bersamanya, pihak lain membawa mereka ke tempat seperti itu, yang jelas merupakan penghinaan bagi mereka berdua. Wei Lei dapat menanggungnya sendiri, tetapi marah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lazy, lupakan saja, tunggu, tidak perlu main-main dengan seorang wanita. Mereka hanya kaki tangan yang Tianjun, dan tidak masuk akal untuk mengambil tindakan terhadap mereka. Ye Lingtian tidak terburu-buru. Dia punya waktu untuk bermain dengan Yang Tianjun itu. Pada saat yang sama, di lantai atas gedung Feng Yue, ada sebuah kotak mewah. Dilihat dari kejauhan, kotak mewah ini berkilauan dengan emas, dan lampu depan di langit-langit sepenuhnya ditempa dengan emas. Lantainya tidak ubin, tetapi meja dan kursi marmer putih terbuat dari kayu pir kuning yang berharga, diukir dengan cetakan. Itu tidak hanya cantik bentuknya, tapi juga terlihat sangat sederhana, jelas antik dan tak ternilai harganya. Ada dua lukisan tergantung di dinding. Siapapun yang mengetahuinya dapat melihat sekilas bahwa ini adalah mahakarya dua generasi seniman terkenal. Harga pasarnya sekitar 10 juta. Di distrik itu, bahkan jika 20 atau 30 orang tinggal di itu tidak akan tampak ramai. Pada saat ini, di ruang pribadi, lebih dari selusin pria dan wanita muda duduk di tengah. Seorang pria seperti bintang memegang bulan. Pria ini terlihat berusia sekitar 27 atau 18 tahun. Dia adalah seorang stylist. Matanya penuh dengan warna-warna menyeramkan, dan wajahnya sangat pucat. Namun, seluruh wajahnya terlihat sangat bersih, cukup tampan, tidak kurang dari sedikit daging segar di industri hiburan. Di sampingnya, ada dua wanita cantik tinggi dan tampan, yang tampak sangat dekat dengannya, memegang lengannya. Keduanya adalah bintang wanita kelas 2 dan telah berpartisipasi dalam banyak film. Meskipun bukan hit besar, mereka terkenal dan mereka adalah dewi impian banyak orang. Tetapi pada saat ini, mereka berdua adalah budak, berusaha menyenangkan pemuda itu dengan segala cara yang mungkin, terus-menerus menggunakan montok di depan mereka untuk mencukur lengan pria itu. Alasan mengapa kedua wanita itu bersedia melakukan ini adalah karena pemuda ini adalah Yang Tianjun, keponakan Chu Yinghou.